Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Beta Bodiwin Mulkias Fatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Ambon, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, terkhusus umat Islam di Kota Ambon. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan warga Kota Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Parambon, Ambon Persemua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apries B. Gaspers, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara Muslim yang ada di Maluku dan terkhusus di Kota Ambon. Semoga bulan suci ini menjadi awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik, penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga semua doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohalim Boy Sangaji, selaku Ketua DPD Soksi Maluku dan Wakil Koordinator Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Maluku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kebaikan, kenikmatan, rahmat hingga hari ini di bulan puasa yang penuh dengan keberkahan ini. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan itu adalah nikmat yang begitu penting dalam kehidupan seorang muslim. Maka marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan itu kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga hari ini kita masih terus berjalan di atas manhaj beliau, masih terus mempelajari risalah-risalah beliau, dan mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, syafaat langsung melalui lisan suci beliau, tanpa dihisap pun satu di antara dosa-dosa kita yang nampak tidak nampak. Para pemirsa pelaksana ibadah puasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tribuners, dikisahkan ada dua orang ahli ibadah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap. Maka dihadaplah dua orang ahli ibadah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada orang yang pertama, ahli ibadah ini, bagaimana engkau beribadah? Engkau mengharapkan apa dari aku? Kata Allah. Lalu orang yang pertama itu menjawab, aku tidak mencari pahala. Yang aku cari adalah rahmat, barokah, nikmat yang engkau berikan ya Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melihat rincian pahala orang yang pertama ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masuklah engkau
ke dalam surgaku. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menanyakan, engkau beribadah kepadaku karena apa? Dia mengatakan bahwa aku beribadah karena ingin mengharapkan pahala darimu ya Allah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala melihat rincian pahala orang yang kedua tadi, yang ahli ibadah itu. Tapi tidak ada satupun nilai pahala yang ada yang melekat pada diri orang ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pahalamu hilang. Tidak ada apa-apa. Tidak ada sedikit pun nilai kebaikan dalam dirimu. Lalu orang itu mengatakan, kok bisa? Apa salah saya ya Allah? Saya puasa, saya zakat, saya haji, saya sholat 5 waktu, saya baca Quran. Tapi semua hilang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa semua itu hilang karena satu, tajamnya lisanmu yang membuat semua itu hilang di hadapanku Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya tersisa dalam dirimu untuk engkau masuk ke dalam neraka. Allah Karim, Allahu Akbar. Para pemirsa pelaksana ibadah puasa Tribuners yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini adalah pelajaran berharga buat kita semua. Menjaga lisan itu penting. Apalagi sekarang dengan teknologi, dengan berbagai media sosial yang kita dapati, ya, melalui handphone kita, melalui platform media kita. Hati-hati, ya. Bulan puasa ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ingat, jangan sampai kita mengharapkan pahala dari sisi Allah di bulan Ramadan ini, semua tidak ada apa-apa, mendapatkan apa-apa. Kecuali hanya lapar dan haus. Ingat, lisan kita harus dijaga dengan betul. Mulut kita harus dijaga dengan betul. Apalagi dengan handphone yang kita miliki, ya, ketika kita melihat sesuatu, ya, lalu dengan jempol kita, ya, kita share, kita bagikan yang belum tentu itu adalah benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan tentang apa yang engkau share dan engkau bagikan. Hati-hati, di era digital bukan cuma hanya makan dan minum yang kita jaga, tetapi jempol kita juga kita harus jaga. Hati-hati, jangan sampai kamin sa'imin laisa lahu min siyami ilal juwalatos. Engkau berpuasa, tapi engkau tidak pernah mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan haus. Pemirsa pelaksana ibadah puasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seseorang yang dia ketika melihat kebaikan seorang ulama ini, dikisahkan ada seorang ulama. Lalu seseorang ini dia memfitnah ulama itu dengan berbagai macam fitnahan mulutnya. Lalu kemudian ulama itu dia meninggal. Lalu anak itu yang dia menggibai si ulama itu, yang dia memfitnah ulama itu dengan mulutnya. Dia mendengar ulama itu sudah meninggal. Lalu tiba-tiba hatinya terkejut untuk bertemu dengan gurunya, seorang syekh. Dia bertanya kepada seorang syekh, "Syekh, saya telah melakukan sebuah kesalahan yang besar. Saya telah melakukan fitnah kepada seorang ulama. Orang ulama itu, maka dia dibenci oleh masyarakat itu. Saya ingin menebus kesalahan saya, Syekh." Lalu saya mengatakan bahwa kalau engkau mau tahu terkait tentang bagaimana engkau memfitnah orang itu hingga dia meninggal, maka pergilah engkau ke pasar dan membeli ayam. Kau membeli ayam dari pasar itu sampai ke tempat saya, kamu cabut itu bulu ayam itu sampai di hadapanku. Lalu dia pergi ke pasar, dia membeli ayam.
Setelah sampai di pasar, dia beli ayam, lalu dia cabut itu sepanjang jalan sampai di hadapan Syekh gurunya itu. Lalu dia mengatakan, Syekh, sudah saya kerjakan. Lalu sekarang Syekh menyuruh dia, kamu kembali lagi ke pasar itu, kamu memungut itu bulu-bulu ayam itu, taruh, tidak boleh ada yang tersisa pun. Dia bingung, dia mengatakan, tidak mungkin Syekh, karena bulu-bulu ayam itu sudah berterbangan, sudah diterbang oleh angin, tidak mungkin. Lalu dia mengatakan bahwa itulah yang disebut dengan ghibah, itulah yang disebut dengan mulut yang suka menceritakan keburukan orang lain. Maka seberat apapun pahala kita, sebanyak apapun pahala kita, sebanyak apapun amal kebaikan, tetapi kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita dari segala apapun, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Puasa Ramadan menjaga kita dari bukan cuma hanya lapar dan haus makan dan minum, tetapi yang paling penting adalah kita menjaga handphone kita, agar kita melihat handphone kita melihat, kita tidak boleh langsung men-share, membagikan, tetapi menjaga itu semua sebagai amalia terbaik kita untuk menjaga puasa kita di bulan Ramadan ini. Semoga manfaatnya, mudah-mudahan penuh keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kebaikan-kebaikan dan mendapatkan ganjaran pahala yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kalam. Allah ma'afiq illa aqomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Beta Bodiwin Mulkias Fatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Ambon, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, terkhusus umat Islam di Kota Ambon. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan warga Kota Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Parambon, Ambon Persemua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apries B. Gaspers, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara Muslim yang ada di Maluku dan terkhusus di Kota Ambon. Semoga bulan suci ini menjadi awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik, penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga semua doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohalim Boysangaji, selaku Ketua DPD Soksi Maluku dan Wakil Koordinator Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Maluku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.